Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 kali ini akan membahas tentang penyakit celiac disease. Pernahkah kamu merasa sakit perut, kembung, atau kelelahan setiap kali makan roti atau mie? Bisa jadi itu bukan sekedar masuk angin, tapi tanda dari kondisi yang lebih serius, yaitu celiac disease. Celiac disease atau penyakit celiac adalah penyakit autoimun kronis. Penyakit ini terjadi ketika tubuh salah mengenali gluten, protein yang ada dalam gandum seperti barley, gandum, dan rye sebagai musuh. Akibatnya, sistem kekebalan menyerang usus halus kita sendiri. Kerusakan ini menghambat penyerapan nutrisi dan menyebabkan berbagai gejala dari masalah pencernaan hingga gangguan sistematik. Lalu, mengapa seseorang bisa terkena penyakit ini? Berikut beberapa faktor utamanya. Yang pertama ada faktor genetik. Mayoritas penderita memiliki gen HLA-DQ2 atau juga HLA-DQ8. Jika tidak memiliki gen ini, kemungkinan besar seseorang tidak akan terkena penyakit celiac. Kemudian yang kedua ada dari paparan gluten. Gluten juga adalah pemicu utama. Saat dikonsumsi, tubuh bereaksi berlebihan dan menyerang jaringan usus sendiri. Dan ada faktor ketiga, yaitu faktor lingkungan. Infeksi saluran cerna di masa kecil, paparan gluten terlalu dini, hingga stres berat bisa menjadi pemicu munculnya gejala. Kemudian juga ada kondisi autoimun lain, yaitu celiac juga sering muncul bersama penyakit autoimun lain seperti diabetes tipe 1 dan tiroiditis autoimun. Kemudian kita akan membahas tentang prevalensi di dunia dan di Indonesia. Secara global diperkirakan 1 dari 100 orang mengidap celiac disease. Namun sayangnya banyak yang belum terdiagnosis karena gejalanya sering tidak spesifik. Di Eropa dan Amerika Utara kasusnya tinggi. Di Asia dan Afrika masih rendah tetapi meningkat seiring perubahan pola makan yang makin bergantung pada gandum. Di Indonesia, celiac masih jarang dilaporkan, tapi itu bukan berarti tidak ada. Rendahnya kesadaran dan terbatasnya fasilitas diagnosis menjadi kendala utama. Gejala celiac bisa berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang mengalami gangguan pencernaan, ada juga yang mengalami gejala di luar saluran cerna. Untuk gejala pencernaan yaitu ada diare kronis, perut kembung, sembelit, dan juga muntah dan mual. Kemudian ada gejala non pencernaan yaitu ada anemia, kelelahan, ruam pada kulit, ada gangguan neurologis, dan juga ada gangguan kesuburan. Dan untuk pada anak-anak ada pertumbuhan terhambat, perut membuncit, dan juga gangguan perilaku. Hingga saat ini, satu-satunya pengobatan efektif untuk celiac adalah diet bebas gluten seumur hidup. Yang harus dihindari yaitu ada gandum, barley, rye, dan ada spelt. Kemudian ada produk olahannya yaitu ada roti, pasta, sereal, sup instan. Lalu apa yang aman dikonsumsi? Yaitu ada nasi, singkong, jagung, kentang, buah, sayur, daging, ikan, telur alami, tepung bebas gluten seperti beras, tapioka, dan juga kentang. Lalu kita akan membahas tentang tujuan diet bebas gluten. Mengapa diet ini penting? Yaitu karena bisa menghentikan peradangan, memperbaiki kerusakan usus, dan mencegah komplikasi serius seperti osteoporosis, infertilitas, hingga kanker usus. Celiac disease memang belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dengan pengetahuan yang tepat dan komitmen terhadap pola makan. Penderita bisa hidup sehat dan produktif. Jika kamu sering mengalami gejala yang mencurigakan setelah makan gluten, jangan diabaikan. Konsultasikan ke dokter dan periksa lebih lanjut. Untuk bahan-bahan yang harus dihindari, pertama itu ada sereal yang mengandung gluten. Contohnya itu ada gandum atau wheat, ada barley atau jelai, ada rye atau gandum hitam,
triticale atau persilangan antara gandum dan rye. Nah, untuk bahan pangan sendiri itu ada juga dari produk olahan dari serealia gluten. Pertama itu ada tepung terigu atau all-purpose flour, whole wheat flour, ada semolina atau tepung kasar dari gandum durum. Yang ketiga itu ada pasta mie biasa atau bukan bebas gluten. Lalu yang ketiganya itu ada bahan pangan harus dihindari, termasuk makanan dan produk siap saji yang sering mengandung gluten. Contohnya itu ada kecap asin, kecuali gluten free soy sauce. Terus ada saus salad, saus barbecue, saus teriyaki, kecuali berlabel gluten atau free. Ada sup instan dan kuah kaldu bubuk. Lalu ada minuman dan bahan lain, contohnya itu ada bir dan minuman fermentasi dari barley, malt atau extra malt, sirup malt, tepung malt, aduk in yogurt atau yang ditambahkan granola atau serealia biasa. Dan yang terakhir itu ada bahan tambahan tersembunyi, dextrin dan maltodextrin, tergantung sumbernya, bisa dari gandum, modified food starch, tepung termodifikasi terutama di produk impor. Lalu ada perisa atau pewarna buatan dan pengemulsi. Baik, selanjutnya ini ada prinsip formulasi produk non-gluten. Prinsip formulasi produk non-gluten ini ada 6. Yang pertama itu ada penggantian sumber tepung atau pengganti gluten. Karena gluten memberikan struktur dan elastisitas pada makanan, terutama pada roti dan kue, maka perlu diganti dengan bahan yang aman dan bisa meniru fungsinya. Tepung bebas gluten yang umum digunakan yaitu ada tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung tapioka, tepung ketan, tepung sorghum, tepung almond atau kelapa. Nah, yang kedua, ada penambahan agen stabil dan pengikat. Karena tidak ada gluten sebagai pengikat, produk non-gluten sering membutuhkan tambahan bahan untuk menciptakan tekstur yang mirip. Contoh bahan pengikat atau pengemulsi, ini ada santan gum atau guar gum. Yang kedua ada hidroksipropil metil selulose. Yang ketiga ada agar-agar atau gelatin. Yang keempat itu ada telur. Yang ketiga, ini ada teknik pengolahan yang disesuaikan. Yang pertama itu ada waktu pengadukan, fermentasi, dan pemanggangan dapat diatur ulang agar sesuai dengan karakteristik adonan non-gluten. Lalu ada beberapa formulasi menggunakan pregelatinisasi tepung untuk memperbaiki viskositas dan retensi air. Yang keempat, ini ada pengayaan nilai gizi. Karena beberapa tepung bebas gluten rendah protein atau serat, maka bisa dilakukan penambahan, yaitu protein nabati, protein kacang-kacangan, kedelai, kacang polong. Lalu ada serat pangan, itu seperti inulin, psyllium husk, oat bran bebas gluten. Lalu ada vitamin dan mineral, seperti zat besi, kalsium, vitamin B. Yang kelima, ini ada pencegahan kontaminasi silang, yaitu gunakan alat dan fasilitas khusus untuk pengolahan bebas gluten. Semua bahan harus bersertifikat gluten free dan labeling produk harus mencantumkan bebas gluten. Yang keenam, ini ada uji cita rasa dan stabilitas produk, yaitu uji coba berulang untuk mendapatkan tekstur, rasa, dan aroma yang mendekati produk konvensional. Lalu perlu diuji daya simpan, kelembapan, dan ketahanan terhadap kerusakan fisik. Contoh produk non-gluten yang populer yaitu roti bebas gluten, mie dari beras atau jagung, cookies dari almond flour, brownies dari tepung singkong, dan tepung kelapa. Terima kasih semuanya telah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk informasi kesehatan lainnya, sampai jumpa.